Keluarga berharap kepada aparat kepolisian untuk menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Kita sudah sampaikan kepada Panglima, Kapolri harus lakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Beberapa saat usai kejadian, polisi menangkap Kopka B, seorang oknum TNI yang diduga merupakan pelaku penembakan 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung. Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Penangkapan Kopka B, seorang oknum TNI yang diduga merupakan pelaku penembak 3 polisi ini dilakukan beberapa saat usai kejadian. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Penahanan pelaku berjalan cukup dramatis. Pasalnya, pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri dan anak-anaknya yang masih kecil bahkan masih bayi. Selain Kopka B, polisi juga menahan Peltu L yang telah menyerahkan diri dan mengaku berada di TKP. Meski 2 oknum prajurit TNI terduga pelaku penembakan 3 polisi di Lampung telah ditangkap, hingga saat ini keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi telah menangkap 2 oknum anggota TNI terduga pelaku penembakan 3 polisi hingga tewas saat tengah membubarkan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dalam konferensi pers Rabu 19 Maret 2025, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan keduanya telah mengaku berada di lokasi kejadian dan membawa senjata api jenis rakitan. Namun hingga saat ini keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus saksi. Sementara itu, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Hal ini disampaikan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika usai menggelar konferensi pers bersama Pangdam 2 Sriwijaya Maijen Ujang Darwis di Mapolda Lampung Rabu 19 Maret 2025. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z yang merupakan penduduk Batin dan pemain judi sabung ayam. Sejumlah barang bukti juga dihadirkan saat konferensi pers, diantaranya 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP. Selain itu, ada juga hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil autopsi terhadap 3 jenazah korban. Semua proses penyidikan itu harus berlandaskan scientific crime investigation, ya, harus berdasarkan itu. Dari awal kita sudah menggunakan itu. Kemarin pada saat olah TKP juga lapor kita libatkan untuk bisa mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Kemudian karena ini berkaitan juga dengan luka, maka dokter forensik bermain untuk menjelaskan tentang perlukaan, arah luka, kedalaman, mengakibatkan kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada barang yang ditemukan di perlukaan tadi, kita juga harus periksakan ke lapor untuk mengetahui jenisnya tadi. Kemudian saya sudah sampaikan kemarin kepada pelaku juga tidak menutup kemungkinan kita ambil swab residu jelaga untuk bisa membuktikan semua hal yang berkaitan dengan saintifik akan kita lakukan. Bang, izin bertanya bang.
sipil, pemain. Izin Jenderal, kan BB kaliber itu ada 3 jenis, apakah ada lebih dari 3 orang yang memakai senjata? Belum tahu. Nah, untuk kronologisnya dalam keterangan saksi, apakah pada saat itu memang terjadi baku tembak atau pada saat mau menggerebek mereka ditembak dulu? Apa ada Ini yang komunikasi harus kita sebelumnya, Jenderal? luruskan. Ada yang mengatakan memberikan tembakan peringatan, kemudian terjadi tembakan beberapa tembakan susulan. Ini kan harus bisa clear cerita ini. Ya. Bang, untuk peradilannya bang buat tersangka. Iya Jenderal, karena kan Si Z ini yang orang dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. jadi udah jadi tersangka Jenderal, Jet itu. Kenapa? Yang jelas keberadaan. Hukuman berat menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Selain hukuman berat, Menko Polkam Budi Gunawan juga meminta proses hukum terhadap pelaku berjalan transparan. Yang dilakukan oleh oknum tersebut ini sangat tidak dapat dibenarkan karena sudah melakukan tingkatan kejahatan yang sangat fatal gitu. Ini sangat tidak baik dan sangat mengganggu, ada potensi mengganggu soliditas ke depan karena perbuatan ini sangat tercela, melakukan penembakan dengan peluru tajam mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek Polres di Kanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampaikan pada Panglima, Kapolri harus lakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa delegasi dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya pastikan bahwa untuk soliditas TNI Polri sampai dengan saat ini masih terjaga. Kita akan terus lakukan langkah-langkah penguatan untuk dalam hal sinergi maupun juga kolaborasi soliditas TNI Polri, antara lain dengan kegiatan buka bersama kemarin. Dan ini akan ditularkan terus kepada seluruh daerah. Makanya kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh ditoleransi lagi. Harus tindak tegas, karena oknum-oknumnya ini bisa mengakibatkan hal-hal yang mengganggu soliditas dan program pemerintah ke depan. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Menko, untuk mengantisipasi misalnya ada aksi balasan begitu ya antar instansi, apakah kemudian ada himbauan juga supaya baik itu dari TNI atau Polri ini bersikap tenang menyikapi proses hukum yang sedang Sudah, arahan itu sudah. Hari ini Panglima Kapolri melakukan video conference kepada seluruh jajaran. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk menginvestigasi penembakan 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapolri dan TNI pun berjanji akan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati, dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Terima kasih.
Dua anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya 3 anggota polisi saat ini statusnya masih sebagai saksi dan dalam pemeriksaan. Berikut ini cuplikan dialog Camar Haenda dengan Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Munisi kelongsong yang ditemukan di TKP ya, itu 3 jenis, maksudnya dengan ukuran yang berbeda-beda. 5,56 mm, 7,62 mm, dan 9 mm. Dan berikutnya untuk senjata yang diduga digunakan oleh oknum telah ditemukan, yang mana senjata yang ditemukan tersebut laras panjang dengan ukuran 5,56 mm kalibernya, kaliber senjatanya gitu. Ya, Pak Eko, bisa Anda jelaskan bahwa sebelumnya pada statement Anda menyebutkan ini merupakan area Texas atau area hitam karena ditemukan banyak beredar senjata api rakitan. Apakah benar? Baik, terima kasih. Oke. Kalau kita mengupas kembali tentang historical ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi, bagaimana penemuan industri produksi senjata, terus pemusnahan senjata, terus dari masyarakat menyerahkan senjata, dan itu terjadi di tahun-tahun 2024, 2023. Baik tahun-tahun sebelumnya, artinya konstruksinya ini menjadi hal yang unik gitu terkait dengan senjata-senjata rakitan ini. Oke. Dan ini kan bukan berlangsung kali ini saja, sudah dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke. Baik. Istilah Texas itu sebenarnya juga dari masyarakat sekitar, ketika saya hanya bertanya saja bagaimana pendapat saudara-saudara atau teman-teman, ya bagaikan Texas, jadi saya hanya mengutip gitu. Baik. Tapi faktanya seperti itu. Ya, Pak Eko, berkaitan dengan status saksi yang saat ini masih disematkan kepada 2 oknum TNI, lantas bagaimana proses ke depannya? Baik, oknum TNI tersebut masih saksi. Cuman saya ingin menjelaskan, saya ingin menyampaikan bahwa mari konstruksi berpikir, landasan berpikir kita agar terangnya kasus yang terjadi saat ini, kita harus menggarisbawahi bahwa mari tidak ada pelaku yang boleh lolos, terbebas dari jerat hukum. Ini landasan yang harus kita pegang dulu nih. Tidak ada pelaku yang boleh lolos, terbebas dari jerat hukum. Ya. Sehingga saya ingin menjelaskan kegiatan sabung ayam ini sesuai dengan hasil konferensi pers juga sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun. Ya. Hubungan antara pelaku yang dalam hal ini diduga itu adalah jabatan di Koramil, sementara teman-teman dari kepolisian di wilayah tugas yang sama. Sepanjang ini, sejauh ini adalah mitra sebenarnya. Jadi antara Koramil, Polsek ini mitra, artinya berkomunikasi, bekerja sama, saling support, memberi atensi. Nah, dengan jangka waktu yang 1 tahun, seyogyanya logika berpikir, pasti ya ada yang sama-sama diketahui terjadi, ada pelaku-pelaku lainnya. Bisa juga tidak. Tapi dengan beberapa temuan kelongsong munisi yang 3 jenis, itu sangat ada peluang penyelidikan lebih lanjut terhadap senjata apa lagi ini selain 5,56 kalibernya. Oke, baik Pak Eko, bisa Anda jelaskan secara lebih rinci kepada kami
Dari hasil pemeriksaan terakhir, apa sebetulnya yang dilakukan oleh 2 oknum TNI tersebut di lokasi sabung ayam tersebut? Oke, jadi di lokasi sabung ayam ini peserta ini unik sebenarnya, banyak, dan pesertanya juga dari luar daerah, artinya tidak hanya dari Lampung. Pengakuan dari hasil konversi juga ada yang mungkin dari Palembang, ada yang bahkan ada yang dari Serang, Banten. Itu diketahui dari mana? Dari kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan di TKP. Pelaku, dalam hal ini anggota yang diduga sejauh ini ya, bisa menjadi koordinatornya di tempat. Judi sabung ayam ini. Tetapi dari keterangan sementara yang juga kita peroleh, masih ada orang-orang lain selain 2 pelaku ini. Artinya tidak menutup kemungkinan selain oknum ini masih ada oknum-oknum lainnya. Nah, tapi kan ini masih harus menjadi suatu kegiatan investigasi lebih lanjut, penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut, karena ini berupa keterangan sementara. Ya, kasus penembakan yang diduga melibatkan anggota TNI terhadap polisi di Lampung menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai aturan penggunaan senjata api oleh tentara. Pengamat militer Anton Ali Abbas menilai pentingnya evaluasi terkait standar penggerebekan bagi petugas. Di samping itu, Anton juga menilai penggunaan senjata oleh anggota TNI perlu diawasi. Dan berikut cuplikan dialognya bersama Camar Haenda. Penting untuk Mabes Polri kemudian mengevaluasi standar ketika melakukan penggerebekan. Karena kalau kita lihat misalnya 17 orang, terus saya baca berita-berita yang ada terkait luka-luka gitu ya, luka yang menyebabkan kematian. Itu ada yang luka ditembak di dada, lalu luka tembak yang di kepala, ada 2 orang gitu. Itu menandakan bahwa bisa jadi itu perlindungan bagi personil polisi yang melakukan penggerebekan itu kurang. Karena itulah mereka ketika ada kontak tembak mereka terluka. Jadi ini saya pikir ini yang penting untuk masukan pertama bagi polisi. Oke, artinya ada evaluasi yang harus dilakukan. Yes, evaluasi terkait standar melakukan penggerebekan. Jadi polisi ketika ingin melakukan penggerebekan itu tidak boleh melakukan underestimate terhadap situasi, terhadap lokasi yang akan digerebek. Gitu. Karena apa? Karena ini buktinya ketika hanya melihat di tempat sambung ayam biasa gitu, tapi ternyata ada penyerangan gitu ya, ada penembakan. Dan itu saya pikir ini evaluasi yang penting bagi Polri. Jadi tidak boleh untuk underestimate atau menyepelekan apapun tempat penggerebekannya gitu. Jadi semua harus dengan menggunakan tingkat perlindungan yang memadai bagi personel polisi. Karena bagi saya keselamatan polisi juga tentu nomor 1. Gitu. Kita tentu tidak ingin kejadian ini berulang. Itu satu. Kedua, tentu ini yang nanti juga penting untuk dilakukan investigasi. Kenapa misalnya mereka oknum TNI kok bisa mengakses senjata? Apakah ini senjata organik atau senjata mereka yang dijual secara bebas atau di pasar gelap gitu misalnya? Ini yang nanti butuh klarifikasi lebih lanjut. Karena kalau misalnya ini adalah senjata organik, maka pertanyaannya kok bisa mereka yang mengakses itu dan itu dibawa ke luar? Kalau sudah seperti itu, maka tentu nanti harus bisa misalnya pemeriksaannya adalah kepada atasannya. Kenapa atasannya tidak melakukan pengawasan? Karena bagaimanapun juga gitu ya, ada banyak pendapat gitu ya yang menyatakan bahwa tidak ada prajurit yang salah adalah komandan. Jadi penting juga untuk dilihat apakah ada kelalaian dalam hal ini. Kalau misalnya itu adalah senjata organik gitu. Ketiga, bagi saya ini kemudian menjadi rentetan ya, Mas Camar. Ada di kemarin yang tadi diberitakan ada di Aceh, lalu ada tembakan di Tangerang misalnya. Ini kan problem sebenarnya bagi saya adalah bagaimana pemenuhan kesejahteraan dari prajurit TNI.
yang ini lalai, gitu. Saya nganggapnya ini lalai itu dipenuhi oleh negara. Ketika Undang-Undang TNI itu sudah memastikan bahwa mereka dapat kesejahteraan, tapi ternyata tidak. Dan sayangnya ketika kita bicara pembahasan Undang-Undang TNI, tidak ada satupun pembahasan, tidak ada satupun diskusi yang menyatakan bagaimana kita kemudian untuk ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Bagi saya ini yang kemudian cukup bisa kita lihat dan bisa kita jadikan bahan evaluasi dengan kepala dingin untuk melihat kejadian yang terjadi di Lampung ini. Baik, Mas Ali, ini menarik dari yang Anda sampaikan bahwasanya salah satu aspek yang menyebabkan ataupun juga diduga TNI melakukan hal ini karena masalah kesejahteraan. Berbagai pendapat ini menyebutkan bahwasanya lokasi sabung ayam ini dibackingi oleh TNI. Tanggapan Anda seperti apa melihat fenomena ini? Ya, sebenarnya backing-membacking itu seringkali itu oknum ya, oknum yang punya akses terhadap senjata. Karena kalau kita sipil yang tidak punya akses senjata itu nggak bisa menjadi backing. Itu backing itu pasti mereka yang punya akses senjata, apapun itu institusinya. Itu satu. Kedua, backing itu juga seringkali melibatkan adalah prajurit yang kelas bawah. Jadi kalau prajurit yang kelas bawah itu pasti bicara adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan perut mereka. Dan itu bagi saya yang belum dipenuhi oleh negara. Dan seringkali negara kemudian lalai. Padahal misalnya konteks kerja mereka itu berbeda dengan ASN. Mereka ini 24 jam, 7 hari, nggak pakai libur dan lain-lain. Tapi kesejahteraannya tidak memadai. Jadi mau tidak mau kemudian pasti akan mencari sampingan. Itu satu. Kedua, kita juga harus melihat bagaimana ternyata pengawasan yang sudah dibangun di tubuh TNI misalnya ternyata belum cukup sigap untuk mengawasi 24 jam per 7 tadi. Itu yang kedua. Ketiga yang saya lihat juga adalah jangan-jangan selama ini mekanisme penghukuman yang ada di TNI untuk pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit itu tidak membuat efek jerah, justru menimbulkan impunitas gitu. Jadi ya udahlah paling juga nanti bebas dan lain-lain. Kenapa? Ya karena seringkali kan ada banyak tudingan gitu ya di kelompok-kelompok NGO melihatnya adalah ketertutupan proses peradilan militer. Karena itulah kemudian misalnya Undang-Undang TNI itu kan memandatkan ada revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang itu tidak jalan sampai sekarang gitu. Ini yang bagi saya kemudian ada banyak faktor yang kemudian bercampur aduk dan kejadian seperti ini. Dan saya khawatirnya kejadian ini itu akan muncul di banyak tempat. Kenapa? Karena kita tidak pernah membahas tentang akar masalahnya. Kita selalu bicara tentang simptom. Oh, pelakunya kita tindak dan lain-lain. Enggak, kita nggak bicara tentang bagaimana kemudian memperbaiki sistem itu sendiri. Ini kan karena ada keterbatasan dari undang-undang bahwa untuk prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum bukan tindak pidana militer itu tetap akan disidik dan diadili dalam koridor peradilan militer, bukan peradilan umum. Karena itulah kemudian ada cerita investigasi bersama. Itu. Kalau misalnya Undang-Undang Peradilan Militer itu kemudian direvisi dan kemudian ada pemisahan mana kejahatan militer gitu ya, pidana militer dan mana pidana umum. Kalau pidana umum maka diserahkan kepada peradilan umum, maka tentu tidak perlu investigasi bersama sebenarnya gitu loh ya. Cuma memang problemnya tadi kalau misalnya kata Dan Rem ya, bahwa nanti jika terbukti ya, memang pembuktian itu nanti urusannya pengadilan gitu. Jadi kejaksaan gitu ya, nanti atau ini auditor, itu ya urusannya, bukan urusan investigasi ini. Investigasi ini cuma untuk mencari informasi awal. Gitu memang ada dugaan mereka terlibat, ya udah that's it gitu. Kita nggak perlu pakai cari pembuktian dan lain-lain. Pembuktian itu nanti urusannya auditor dan lain-lain gitu. Itu nanti di dalam mahkamah militer gitu. Jadi memang nggak perlu kita cari pembuktian dan lain-lain. Jika memang terbukti dan lain-lain, enggak. Ini kita cari gitu ya, cari apakah memang benar ada indikasi dan lain-lain, ada alat buktinya lain, udah cukup gitu ya. Baik. Walaupun sebenarnya nanti adalah urusannya bukan di tim investigasi ini gitu. Itu sih bagi saya. Tapi ini memang upaya untuk bagaimana membangun kepercayaan ya dari kedua institusi ini gitu. Jadi ingin membangun rasa percaya, makanya itu dilakukan investigasi. Itu sih. Baik, Mas Ali, dari analisis Anda, seberapa yakin Anda melihat kasus ini akan dibuka secara terang-benderang dan juga transparan, terutama untuk proses hukumnya?
Ya, sejauh pengamatan saya, ketika kasus-kasus pidana yang melibatkan oknum prajurit TNI itu viral dan mendapatkan perhatian publik besar, maka kemudian Mahkamah Militer akan membuka akses. Ini sama kayak waktu yang kejadian di ini, misalnya kejadian di Tangerang. Bagaimana publik kemudian bisa memonitor. Gitu. Jadi sepanjang itu viral, itu bisa banyak penyeluruhan. Tapi kalau misalnya nggak viral, nah itu yang memang kemudian publik seringkali susah untuk mendapatkan akses. Gitu. Yang penting adalah jaminan sebenarnya bukan pada jaminan di level Korem, tapi jaminannya memang harus ada di level pusat di Jakarta, baik itu di Mabes TNI AD ataupun juga Mabes TNI. Bagaimana kemudian memastikan proses ini itu akan transparan, tidak ada yang melindungi, gitu. Apapun kesalahannya itu tidak ada yang melindungi, dan juga Jakarta juga mau untuk melakukan evaluasi. Gitu, secara jujur, secara jernih, dengan kepala dingin, apa yang kurang, apa yang salah itu diperbaiki, nggak ada masalah dengan itu. Sabung ayam marak dilakukan di berbagai daerah dan terus diberantas polisi hingga saat ini. Inside Story akan kembali usai jeda.